Salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya berharap saudara tidak bosan mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menjadi makanan rohani kita, yang menjadi dasar iman kita, yang memberikan kita kekuatan tiap-tiap hari. Karena itu kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami lagi untuk mendengar serta merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat yang ke-10. Tema kita adalah tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini adalah sebuah pesan yang sebenarnya bernada imperatif, perintah, yang tidak hanya ditujukan kepada jemaat mula-mula atau jemaat Efesus tentunya, tetapi juga berlaku untuk kita semua di zaman ini. Kita sendiri yang memang harus memilih apakah kita mau tetap memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kita mau menaatinya, karena memang hanya dengan menaati firman Tuhan kita dapat memiliki kekuatan. Jadi untuk menjadi kuat bisa dikatakan itu juga merupakan satu pilihan kita, ya, dalam artian ya kita harus ya mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, khususnya di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, sebab hanya karena relasi hubungan yang baik dengan Tuhanlah kita akan peroleh kekuatan rohani. Jadi bukan kekuatan dari dalam diri kita, bukan kekuatan dari orang lain, bukan kekuatan dari dunia, tetapi Allah sendiri sudah menyediakan segala kekuatan rohani di dalam Dia melalui setiap firman-Nya. Jadi mari kita terus mau hidup di dalam Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi segala situasi zaman ini, segala tipu muslihat iblis? Maka jelas tertulis dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, perlengkapan itu apa? Ada disebutkan ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi, kita diberikan perlengkapan-perlengkapan senjata Allah untuk melindungi diri kita, sebagai pertahanan diri kita, tetapi juga Tuhan memberikan kita senjata untuk bisa menyerang. Itulah yang dikatakan pedang roh, firman Allah. Karena memang firman Allah ini berkuasa ya untuk mengalahkan segala musuh. Ya, jadi ketika Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana seorang prajurit yang gagah, ya, lengkap dengan segala perlengkapannya. Jadi, ya, kita diibaratkan seperti seorang prajurit yang mempergunakan ya seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi, jangan hanya sebagian, ya, seluruh senjata itu kita harus pakai. Jadi kita tidak bisa berkata, ya, yang penting kan saya sudah punya ketopong keselamatan, ya, atau ya yang penting kan saya sudah dipenuhi Roh Kudus, itu sudah cukup. Jika kita berpikiran seperti itu, maka disitulah letak kekalahan kita. Kita tidak hanya membutuhkan perisai saja, kita tidak hanya membutuhkan yang namanya kasut saja, tapi semua perlengkapan itu memang sudah disiapkan untuk kita kenakan, untuk kita pakai, sehingga dalam situasi apapun ya kita tetap dapat aman, merasakan keamanan, dan juga
kesiapan untuk menghadapi musuh-musuh, yaitu si iblis. Jadi tidak mungkin seorang prajurit turun ke medan peperangan tanpa perlengkapan senjata, ya. Kalau tidak mengenakan senjata, ya pasti akan mudah dikalahkan. Nah, bahkan ditewaskan begitu, ya. Ya, demikian juga sebagai anak-anak Tuhan. Secara rohani kita disebutkan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita tidak jatuh. Kan itu sangat penting, saudara, kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan dan memohon tuntunan atau pimpinan Roh Kudus, ya, sehingga kita memiliki kepekaan dalam menghadapi segala situasi apapun. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita supaya jangan takut menghadapi musuh-musuh itu, jangan takut menghadapi dunia ini, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberikan iman, yang sudah diberikan firman sebagai senjata utama di dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya, kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami, supaya kami tetap menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai musuh-musuh rohani, tetapi kami mampu berkemenangan karena kami tetap hidup dalam Tuhan, bahkan kami memakai semua perlengkapan senjata Allah. Pimpin sertai kami menjalani hari-hari kami dalam melakukan segala kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.